Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Saya dari kelas C2, NIM 130 2021 0098. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran perangkat lunak perancangan sistem point of sale dengan metode direct. Metode direct, yang dimana metode dalam pengukuran perangkat lunak fokus pada pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan hasil perangkat lunak, seperti fungsionalitas, kinerja, kualitas kode, dan pengujian. Sistem point of sale, pengukuran dengan metode direct dapat dilakukan melalui berbagai aspek yang mencakup keandalan, kinerja, dan fungsionalitas perangkat lunak. Langkah-langkahnya yang dimana pengukuran fungsionalitas, pengujian fungsionalitas utama, verifikasi. Apakah sistem POS dapat melakukan transaksi penjualan, mengolah inventaris, memproses pembayaran, dan mencetak struk dengan benar. Yang kedua, metrik, yaitu jumlah fitur yang berhasil diimplementasikan, keberhasilan transaksi penjualan, keberhasilan pengolahan inventaris, keberhasilan pemrosesan pembayaran, dan pencetakan struk. Pengukuran kualitas kode, yang dimana kualitas kode mengukur kualitas kode yang digunakan untuk mengembangkan sistem POS, apakah mudah dipelihara, dibaca, dan efisien. Metrik kompleksitas siklomatik, yaitu mengukur kompleksitas logika kode, kebutuhan kepatuhan pada standar pengkodean, pengujian unit yang berhasil, dan yang terakhir jumlah bug per baris kode. Yang pengukuran keamanan, yang dimana mengukur seberapa aman perangkat point of sale dari ancaman eksternal seperti pencurian data atau akses yang tidak sah. Yang kedua, metrik jumlah kerentanannya, keberhasilan pengujian penetrasi. Untuk pengukuran kinerjanya yaitu yang pertama waktu respons, pemanfaatan sumber daya, dan metrik. Waktu respon yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan sistem POS untuk menyelesaikan transaksi dan mengupdate database. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya, mengukur efisiensi penggunaan sumber daya, perangkat keras seperti CPU dan memori. Yang ketiga, metrik. Waktu respon transaksi, kecepatan pencetakan stroke, penggunaan CPU dan memori saat transaksi. Dan di, dan di sini terdapat tabel pengukuran perangkat lunak sistem point of sale dengan metode direct. Yang pertama, parameternya yaitu jumlah baris kode, waktu eksekusi proses, penggunaan memori dan CPU, kapasitas penanganan data, tingkat keberhasilan proses, jumlah bug yang ditemukan. Dan definisinya yang pertama itu total baris kode yang ditulis dalam perangkat lunak, tujuannya menilai kompleksitas dan ukuran perangkat lunak, dan hasil pengukuran total 20.000 LOC, modul transaksi 8.000 LOC, modul laporan yaitu 6.000 LOC, dan modul inventaris yaitu 6.000 LOC. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan tugas tertentu, tujuannya menilai efisiensi sistem. Dan hasil pengukurannya yaitu proses transaksi 2 detik dan pembuatan laporan harian yaitu 5 detik, sinkronisasi stok yaitu 3 detik. Yang ketiga, jumlah memori dan kapasitas CPU yang digunakan perangkat lunak. Tujuannya yaitu menilai efisiensi penggunaan sumber daya dan hasil pengukurannya memori rata-rata 150 MB dan penggunaan CPU maksimal 18%. Yang keempat, jumlah data yang dapat diproses oleh sistem dalam satu waktu. Tujuannya menilai skalabilitas sistem dan hasil pengukurannya yaitu transaksi per sesi yaitu 500 transaksi, kapasitas database yaitu 5 juta data produk. Dan yang keempat, presentasi keberhasilan sistem dalam menyelesaikan tugas tanpa kesalahan.
Tujuannya menilai menilai keandalan sistem yang hasil pengukurannya yaitu tingkat keberhasilan input data 99% dan keakuratan laporan 99,5% dan presentasi keberhasilan sistem dalam menyelesaikan tugas tanpa kesalahan yaitu 99% dan keakuratan laporannya yaitu 99,5%. Jum, yang keenam, jumlah bug atau kesalahan teknis yang ditemukan selama pengujian yaitu menilai, maaf, definisinya yaitu jumlah bug atau kesalahan teknis yang ditemukan selama pengujian dan tujuannya menilai kualitas perangkat lunak dan hasil pengukurannya yang didapat yaitu total bug senilai 10, bug kritis senilai 2, yaitu maksud dari bug kritis di sini transaksi gagal yang tersimpan, dan bug minor terdapat 8. Nah, di sini terdapat tabel kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, kualitas, jaminan kualitas, dan biaya. Yang pertama, aspek kualitas terdapat 3. Kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan biaya. Yang pertama yaitu parameter dinilainya yaitu pertama pengujian fungsionalitas, pengujian keamanan, pengujian kinerja. Dan hasil evaluasinya, semua fungsi utama bekerja sesuai spesifikasi. Keamanan sistem telah diuji dan pemrosesan cepat pada modul absensi dan laporan. Dan penjelasannya yaitu pengujian dilakukan untuk memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar, aman, dan memiliki kinerja optimal. Yang kedua, parameter yang dinilai dokumentasi proyek, proses pengembangan, standar kepuasan pengguna. Hasilnya yaitu dokumentasi lengkap, kode, desain, dan laporan dan pengujian. Pengembangan mengikuti standar SDLC. Kepuasan pengguna mencapai 95% dan menunjukkan bahwa perangkat lunak dikembangkan sesuai standar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang terakhir, biaya, yaitu biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan efisien anggaran. Biaya pengembangan di sini 50 juta dan biaya pemeliharaan di sini 5 juta per tahun dan CPO yaitu performance ratio yang dimana 10.000 per siswa. Biaya yang dikeluarkan terukur dengan rasio kinerja, biaya yang efisien menjadikannya ekonomis untuk implementasi. Dan kesimpulannya yaitu pengukuran perangkat lunak sistem point of sale dengan metode direct menunjukkan kinerja yang efisien, kapasitas yang memadai, dan keandalan yang tinggi. Meskipun perbaikan pada bug kritis diperlukan untuk meningkatkan kualitas keseluruhan. Dan ini kesimpulannya. Dan terima kasih pada saya Muhammad Yusuf telah memaparkan hasil pengukuran saya. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.